Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Ayu, seorang gadis desa yang menerima pekerjaan merawat 4 anak dari seorang pengusaha kaya, Rendra, yang baru saja kehilangan istrinya, Mia. Meskipun awalnya terlihat seperti kesempatan yang menguntungkan, Ayu segera menyadari bahwa di balik kehidupan mewah keluarga Rendra, ada rahasia kelam yang tersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mia? Bagaimana Ayu terjebak dalam rumah yang penuh dengan ketegangan dan misteri? Ikuti perjalanan Ayu untuk mengungkap kebenaran yang tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Ayu adalah seorang gadis desa berusia 21 tahun, hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan. Setiap harinya, ia bangun di pagi buta, membantu ibunya menyiapkan sarapan, dan merawat adik-adiknya yang masih kecil. Kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan perjuangan dan keterbatasan. Ayahnya sudah lama meninggal akibat kecelakaan, dan sejak saat itu, Ayu menjadi tumpuan keluarga. Meski hidup mereka tidak mudah, Ayu selalu menjaga senyum di wajahnya, mencoba agar keluarganya tidak merasa kekurangan. Namun, di balik senyumnya yang selalu tampak ceria, Ayu merasakan beban berat yang selalu menindih hatinya. Meskipun ia tahu orang tuanya sangat menyayangi dan bangga padanya, Ayu sering merasa bahwa dirinya terperangkap dalam rutinitas yang tak pernah ada ujungnya. Setiap hari berulang tanpa ada harapan perubahan yang berarti. Ayu tahu bahwa pendidikan dan karir adalah hal yang tak pernah bisa mereka raih. Namun, ia tetap berusaha untuk berjuang demi masa depan keluarganya, berharap suatu hari bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya dan adik-adiknya. Suatu sore, ketika Ayu sedang mencuci pakaian di sungai, ia mendengar desas-desus dari warga desa mengenai seorang pengusaha kaya yang baru saja kehilangan istrinya. Nama pria itu adalah Rendra, seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis properti besar di kota. Ia terkenal karena kekayaannya yang melimpah, tetapi juga karena gaya hidupnya yang mewah. Rendra baru saja kehilangan istrinya, Mia, akibat sakit yang dideritanya. Mia, yang dikenal sebagai wanita yang penuh perhatian dan baik hati, meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang menurut warga desa adalah sakit keras yang datang begitu mendalam. Berita kematian Mia sangat mengejutkan desa itu. Terlebih karena Rendra yang sebelumnya tampak sangat bahagia bersama istrinya, tiba-tiba harus berjuang sendiri mengurus 4 anak kecil. Anak-anak itu, menurut cerita warga desa, sangat membutuhkan perhatian penuh karena mereka masih berusia sangat muda, dan kehilangan sosok ibu yang begitu mereka cintai. Ayu yang mendengar cerita itu, merasa tersentuh dan kasihan dengan kondisi anak-anak Rendra. Suatu malam, saat Ayu sedang duduk bersama ibunya, ada seorang tetangga yang datang dengan membawa kabar bahwa Rendra sedang mencari seseorang untuk merawat anak-anaknya. Wanita itu menyebutkan bahwa pekerjaan itu menawarkan gaji yang sangat besar, jauh lebih tinggi dari gaji yang biasa diterima para pekerja di desa. Pekerjaan itu adalah untuk merawat anak-anak Rendra, menggantikan posisi ibu mereka yang telah meninggal. Ayu merasa terpikirkan oleh tawaran ini. Meskipun ia merasa ragu dan bingung, kesempatan besar seperti itu tidak datang setiap hari. Ayu berpikir bahwa ia bisa membantu keluarganya, memberikan sesuatu yang lebih baik bagi ibunya dan adik-adiknya. Keputusan Ayu untuk menerima pekerjaan tersebut bukanlah keputusan yang mudah. Ia merasa khawatir tentang kehidupan di kota, jauh dari rumah dan orang-orang yang dikenalnya. Namun, rasa takut akan masa depan yang kelam dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya memaksa Ayu untuk melangkah. Ini mungkin kesempatan terbaik dalam hidupku, pikirnya. Hari berikutnya, Ayu mengunjungi rumah Rendra. Rumah itu adalah bangunan besar yang terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Rumah megah itu terbuat dari batu, dengan taman yang luas dan kolam renang yang mengelilinginya. Begitu ia melangkah masuk, Ayu merasa sangat terkesima. Semua yang ada di dalam rumah itu tampak begitu sempurna, hampir seperti kehidupan yang hanya ada di dalam cerita-cerita dongeng. Anak-anak Rendra, yang berusia antara 2 hingga 7 tahun, tampak sangat manis dan polos. Mereka menyambut Ayu dengan senyuman cerah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun rumah itu begitu megah dan anak-anak tampak ceria,
Ada kesan sepi dan gelap yang meliputi seluruh tempat itu. Rendra, sang pemilik rumah, menyambut Ayu dengan senyuman yang ramah. Namun ada sesuatu yang membuat Ayu merasa canggung. Pria itu tampak sangat baik. Namun kesedihan yang terpancar di wajahnya menunjukkan bahwa ia masih berduka atas kepergian istrinya. Rendra mengenakan jas hitam yang tampak mahal. Tetapi Ayu bisa melihat betapa lelah dan rapuhnya pria itu. Ia menawarkan Ayu untuk tinggal di rumah besar itu, merawat anak-anak, dan memberinya fasilitas yang lebih baik dari yang pernah dimiliki di desa. Namun, meskipun segala hal yang ditawarkan tampak seperti impian yang menjadi kenyataan, Ayu merasa ada sesuatu yang ganjil dalam rumah ini. Ada ketegangan yang terasa di udara, seakan-akan setiap sudut rumah ini menyimpan rahasia yang tak terungkap. Ketika Ayu melangkah ke kamar anak-anak untuk menyiapkan tempat tidur mereka, ia merasakan pandangan tajam Rendra yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Rendra berbicara dengannya dengan suara lembut, tetapi ada sesuatu yang menggelisahkan di balik kata-katanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Ayu mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada pekerjaannya. Ia mulai merawat anak-anak dengan sepenuh hati, berusaha memenuhi peran yang sebelumnya dimainkan oleh Mia. Namun, semakin hari, Ayu semakin merasakan adanya ketegangan yang tak terungkap. Ia merasa Rendra mulai memberikan perhatian yang lebih dari sekedar perhatian seorang majikan kepada pengasuhnya. Setiap kali ia bekerja, Rendra sering berada di dekatnya, memperhatikannya dengan mata yang tidak bisa ia tafsirkan. Pagi itu, udara terasa sejuk di sekitar rumah Rendra. Matahari yang baru saja terbit menyinari taman luas yang menghiasi halaman rumah besar itu. Ayu duduk di ruang keluarga, menatap anak-anak yang sedang asyik bermain di ruang tamu. Tugas pertama yang diembannya adalah menjaga mereka agar tetap aman dan nyaman. Namun hatinya terus merasa gelisah. Sesuatu dalam rumah itu, dalam hidupnya yang baru, terasa aneh dan penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Ayu mulai merasakan kenyataan bahwa kehidupan yang dijanjikan di rumah Rendra jauh dari apa yang ia bayangkan. Meskipun ia berada dalam lingkungan yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan, hatinya terasa jauh dari damai. Rumah yang besar dan mewah itu tidak pernah terasa sepi, tetapi justru semakin terasa sunyi dan mencekam. Anak-anak Rendra, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan di rumah itu, ternyata juga menyimpan perasaan yang tidak mudah dipahami. Mereka tampak penuh kasih sayang, namun ada keraguan yang tersembunyi di balik mata mereka, seolah-olah mereka menyimpan kenangan pahit tentang ibu mereka yang telah meninggal dan kehidupan yang tiba-tiba berubah. Setiap kali Ayu mendekat untuk berbicara dengan mereka, anak-anak ini menunjukkan kegembiraan, tetapi ada kesan bahwa mereka lebih mencari kenyamanan dan pelarian dari kenyataan pahit yang baru mereka hadapi. Mereka berusaha menemukan rasa aman dalam pelukan Ayu, menggantikan sosok ibu yang telah hilang. Namun Ayu tahu bahwa ia tidak bisa menggantikan tempat Mia. Ia hanyalah seorang pengasuh yang diharapkan untuk merawat mereka. Namun peran ibu yang sesungguhnya tidak bisa ia penuhi sepenuhnya. Anak-anak ini tidak hanya kehilangan seorang ibu, mereka juga kehilangan rasa keseimbangan dalam kehidupan mereka yang tiba-tiba hancur. Sementara itu, Rendra semakin hari semakin menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Sebagai seorang ayah yang baru saja kehilangan istrinya, ia terlihat sangat tertekan. Namun, ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuat Ayu merasa cemas. Rendra tampak lelah, tetapi bukan hanya fisik. Ada kekosongan yang mendalam di matanya. Sebuah kekosongan yang tak bisa disembunyikan oleh senyuman atau kata-kata manis. Meski dia mengungkapkan kesedihannya secara terbuka, ada banyak hal yang ia sembunyikan. Rendra terkadang tampak seperti orang yang sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan dan kedok, berusaha menunjukkan dirinya sebagai sosok yang tegar di depan orang lain. Namun di dalam hatinya, Ayu bisa merasakan bahwa ia sedang bergumul dengan perasaan yang jauh lebih dalam dan gelap. Hubungan antara Ayu dan Rendra, yang awalnya terlihat profesional, perlahan-lahan mulai berubah. Setiap kali Rendra berbicara dengannya, ia menyadari betapa seringnya Rendra memperhatikan dirinya dengan cara yang tidak semestinya. Ada kecenderungan untuk terlalu mendekat, berbicara lebih dari yang seharusnya, bahkan memberikan perhatian yang tidak diperlukan. Meski Rendra tampak bersikap baik hati, Ayu merasa ada ketegangan dalam interaksi mereka. Terkadang, tatapan Rendra terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian seorang majikan kepada pengasuhnya. Ia merasa canggung dan tidak nyaman dengan cara Rendra mengamati dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang ingin diungkapkan tanpa kata-kata. Ayu memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, mengalihkan perhatian dari rasa tidak nyaman yang mulai menguasainya.
Ia tahu bahwa hanya dengan memberi perhatian penuh kepada mereka, ia bisa menjaga kedamaian di rumah yang semakin terasa penuh rahasia ini. Namun, di balik senyuman anak-anak dan perhatian Rendra yang semakin sering diberikan, Ayu merasakan ada sesuatu yang sangat tidak biasa di dalam rumah ini. Sesuatu yang perlahan-lahan akan terungkap, meskipun ia tidak tahu kapan dan bagaimana kebenaran itu akan muncul. Hari-hari di rumah Rendra semakin terasa menekan bagi Ayu. Meskipun ia sudah berusaha untuk menjalani kehidupan baru ini dengan penuh pengabdian terhadap anak-anak, ketegangan yang ia rasakan semakin meningkat. Ayu merasa bahwa ia berada dalam situasi yang sangat rumit, terperangkap dalam peran yang semakin sulit untuk dipisahkan antara profesionalitas dan ikatan emosional yang tumbuh antara dirinya dan keluarga ini. Meskipun ia merasa semakin dekat dengan anak-anak, ia tidak bisa menghindari rasa takut yang datang setiap kali ia merasa diawasi. Pada awalnya, Ayu tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil yang tampaknya tidak penting. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitar rumah tersebut. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Ayu berjalan ke ruang tamu untuk merapikan beberapa mainan yang berserakan. Ketika ia berjalan melewati sudut ruangan, matanya tertuju pada sebuah kamera kecil yang terpasang di sudut langit-langit, hampir tak terlihat. Ayu terkejut dan berhenti sejenak untuk memastikan apa yang ia lihat. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggu di rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ayu segera merasa cemas. Selama ini, ia tidak pernah merasa diawasi oleh siapapun. Meskipun perasaan tidak nyaman yang datang dari perhatian berlebih Rendra sudah cukup mengganggunya. Namun, kamera tersembunyi ini menunjukkan hal yang berbeda. Rendra ternyata tidak hanya memperhatikannya secara langsung, tetapi juga memantau setiap gerakan Ayu melalui perangkat pengawasannya. Ayu merasa seperti dirinya adalah objek yang harus dipantau, meskipun ia hanya bekerja di rumah itu dengan niat baik untuk merawat anak-anak yang membutuhkan perhatian. Rasa cemas Ayu semakin mendalam. Ia bertanya-tanya mengapa Rendra merasa perlu mengawasi dirinya begitu ketat. Apakah ia tidak cukup dipercaya untuk mengurus anak-anaknya? Atau apakah ada alasan lain yang lebih gelap yang menyebabkan Rendra merasa harus memata-matai Ayu? Pikiran-pikiran ini berputar di dalam kepala Ayu, membuatnya merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol. Ia mencoba untuk tidak terlalu berpikir tentang hal itu, tetapi semakin lama, ketidaknyamanan itu semakin besar. Rendra, yang biasanya tampak sangat perhatian dan lembut, sekarang mulai menunjukkan sikap yang lebih mengganggu. Ia sering berinteraksi dengan Ayu dengan cara yang tidak semestinya. Dalam percakapan-percakapan mereka, Rendra mulai mengungkapkan lebih banyak hal tentang dirinya, tentang kesepian yang ia rasakan sejak kehilangan Mia, dan bagaimana ia merasa bahwa ia tidak bisa menjalani hidup ini tanpa kehadiran istrinya. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang mulai menambah ketegangan di hati Ayu. Ia merasa bahwa Rendra bukan hanya mencari pelipur lara, melainkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang berbahaya. Ketika Ayu mulai mencurigai adanya kamera tersembunyi, ia merasa bahwa dirinya mulai kehilangan kendali atas situasi yang ada. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan terperangkap ini. Di satu sisi, ia tahu bahwa Rendra sangat bergantung padanya untuk merawat anak-anaknya. Di sisi lain, ia merasa bahwa dirinya bukan hanya terperangkap dalam pekerjaan sebagai pengasuh, tetapi juga dalam hubungan yang tidak sehat dengan Rendra. Perasaan ini semakin membebani Ayu, dan ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Setiap gerak-geriknya diawasi, dan ia merasa tidak ada ruang pribadi yang tersisa. Pada suatu malam, ketika Ayu sedang membersihkan dapur, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ketika ia berbalik, ia melihat Rendra berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa Ayu pahami. Rendra berkata dengan suara lembut namun penuh keinginan, "Ayu, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku hanya khawatir dengan semua yang terjadi. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian." Tatapan mata Rendra semakin dalam, seolah-olah ia berharap Ayu mengerti apa yang ada di balik kata-katanya. Ayu merasa cemas, namun ia tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Ia merasa semakin terperangkap dalam perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Rendra yang sangat membutuhkan dukungan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa sangat tidak nyaman dengan perhatian berlebihan yang diberikan Rendra kepadanya. Ia tahu bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia biarkan terus berkembang. Jika tidak diatasi, perasaan itu bisa merusak hubungan profesional mereka,
dan mungkin juga menghancurkan kehormatan dirinya. Sementara itu, di balik sikap perhatian Rendra, ada rahasia yang semakin menggelap. Ayu mulai mendengar bisikan-bisikan yang semakin jelas tentang pernikahan Rendra dan Mia. Warga desa sering mengatakan bahwa Mia adalah sosok yang sangat kuat, penuh kasih sayang, dan sangat setia. Namun, beberapa orang juga berbicara dengan ragu tentang keadaan rumah tangga mereka. Ada cerita tentang ketegangan yang terjadi di dalam rumah, tentang bagaimana Rendra seringkali bersikap kasar dan terlalu menuntut. Ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa Mia, meskipun terlihat bahagia di luar, sebenarnya hidup dalam tekanan yang sangat besar karena perlakuan Rendra. Kisah ini tidak pernah dikonfirmasi, tetapi di dalam hati Ayu, keraguan itu mulai berkembang. Ayu menyadari bahwa segala sesuatu yang terlihat sempurna di luar, ternyata menyimpan banyak rahasia yang gelap. Rumah yang megah dan anak-anak yang tampak bahagia hanyalah kulit luar dari kehidupan yang jauh lebih kompleks dan penuh dengan ketegangan. Ia mulai bertanya-tanya apakah hidupnya benar-benar hanya berputar pada merawat anak-anak, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang ia hadapi tanpa ia ketahui. Ayu merasa bahwa ia harus lebih berhati-hati dan lebih waspada, karena semakin ia mengenal Rendra dan keluarganya, semakin banyak yang harus ia hadapi. Dalam keheningan malam, Ayu mulai mempertimbangkan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Mia sebelum kematiannya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang belum terungkap, dan rasa ingin tahu itu semakin memaksanya untuk menggali lebih dalam. Namun, ia juga menyadari bahwa semakin ia menggali, semakin besar kemungkinan ia akan menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh kehidupannya. Ayu merasa bahwa semakin lama ia berada di rumah Rendra, semakin dalam ia terperangkap dalam labirin misteri dan ketegangan. Rumah megah ini yang awalnya terlihat sempurna, kini mulai terasa seperti penjara yang semakin membelenggu hidupnya. Meskipun ia mengurus anak-anak dengan sepenuh hati, semakin ia merasa terasing dan semakin jauh dari kenyamanan yang ia harapkan. Ketidaknyamanan yang datang dari perhatian berlebihan Rendra, serta rasa cemas yang ditimbulkan oleh kamera tersembunyi yang ia temukan, terus mengusik pikirannya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tersembunyi di balik kesedihan Rendra dan kehidupan yang tampak sempurna ini. Namun, Ayu tidak tahu bahwa kebenaran tentang apa yang terjadi dengan keluarga ini, terutama kematian Mia, sudah berada di ambang pintu untuk terungkap. Segala ketegangan dan perasaan cemas yang melingkupi dirinya ternyata bukanlah hal yang kebetulan. Pada suatu hari, Ayu menemukan petunjuk yang akan mengubah segalanya. Petunjuk itu datang secara tidak sengaja, ketika ia sedang membersihkan ruang kerja Rendra. Ruang kerja itu adalah tempat yang jarang disentuh oleh siapapun, bahkan oleh Rendra sendiri. Di sana, Ayu sering melihat tumpukan dokumen, foto-foto keluarga, serta barang-barang pribadi milik Mia. Ruangan itu terasa seperti tempat yang penuh dengan kenangan, namun juga penuh dengan misteri. Ayu selalu merasa sedikit terhalang untuk mengutak-atik benda-benda di dalamnya, mengingat bahwa itu adalah ruang pribadi Rendra, tempat ia menyimpan segala kenangan tentang istrinya. Namun, suatu hari, rasa penasaran dan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak membuat Ayu memutuskan untuk membuka laci meja kerja Rendra, yang selama ini selalu terkunci. Dengan hati-hati, Ayu menarik laci meja itu, dan di dalamnya ia menemukan tumpukan surat-surat yang tampaknya sudah sangat lama disimpan. Surat-surat itu terbungkus rapat dengan pita merah, dan di atasnya tertulis nama Mia. Ada rasa takut dan kegelisahan yang mendalam saat Ayu mulai membuka surat-surat tersebut. Di dalamnya terdapat catatan pribadi Mia yang sangat emosional. Surat-surat yang menggambarkan perasaan terdalamnya tentang pernikahannya dengan Rendra. Ayu membaca surat-surat itu dengan cemas, dan seiring ia melanjutkan membacanya, rahasia gelap tentang pernikahan Rendra dan Mia mulai terungkap. Surat-surat tersebut mengungkapkan kenyataan yang sangat mengejutkan bagi Ayu. Mia ternyata tidak meninggal karena sakit keras seperti yang diceritakan oleh Rendra. Kematian Mia bukanlah akibat penyakit fisik yang mendalam, melainkan akibat tekanan emosional dan mental yang luar biasa akibat perlakuan kasar Rendra yang terus-menerus. Mia, yang selama ini dikenal sebagai wanita yang penuh kasih dan perhatian, ternyata hidup dalam penderitaan yang mendalam selama bertahun-tahun. Dalam surat-suratnya, Mia menceritakan bagaimana Rendra sering merendahkan dirinya, tidak menghargai perasaan dan keberadaannya, dan yang paling mengerikan, kebiasaan Rendra untuk bermain wanita di luar pernikahan mereka. Mia mengungkapkan betapa ia merasa terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Rendra, meskipun tampak sangat perhatian di depan orang lain,
ternyata memiliki kebiasaan untuk selingkuh dan mengabaikan istrinya. Ia seringkali membawa wanita lain ke rumah mereka, bahkan ketika Mia sedang sakit. Perlakuan kasar yang ia terima dari suaminya membuatnya semakin merasa tidak dihargai dan tertekan. Dalam surat-surat tersebut, Mia menulis tentang bagaimana ia merasa terbunuh perlahan oleh perlakuan suaminya yang tidak peduli padanya, yang lebih mementingkan kepuasan dirinya sendiri ketimbang kebahagiaan keluarganya. Mia juga mengungkapkan bahwa tekanan mental yang ia alami selama bertahun-tahun akhirnya berdampak pada kesehatannya. Stres yang berkepanjangan, disertai dengan perasaan terisolasi dan tak dihargai, membuat tubuhnya semakin lemah. Meskipun ia mencoba untuk terlihat kuat di luar, Mia sebenarnya sedang berjuang melawan depresi dan kecemasan yang menggerogoti dirinya. Kondisi fisiknya semakin memburuk, namun ia tidak pernah mendapatkan dukungan yang ia butuhkan dari Rendra. Bahkan, saat ia terbaring sakit, Rendra lebih sibuk dengan kehidupan pribadinya, dengan wanita-wanita lain yang datang dan pergi, sementara Mia merasa semakin tenggelam dalam kesendirian. Surat-surat itu juga menyatakan bahwa Mia merasa dirinya semakin tidak berarti, dan perlahan-lahan ia merasa bahwa ia akan mati dalam kesepian dan kehancuran yang disebabkan oleh suaminya. Mia menulis dengan penuh kesedihan bahwa meskipun ia sangat mencintai anak-anak mereka, ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa pulih dari rasa sakit emosional yang ditimbulkan oleh perlakuan Rendra. Di akhir surat-surat tersebut, Mia mengungkapkan bahwa ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Ia merasa dirinya sudah terlalu lelah, dan bahwa kematian mungkin adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaannya. Ayu yang membaca surat-surat itu merasa tercengang. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Rendra, yang tampaknya sangat baik di hadapan orang lain, ternyata telah mengabaikan istrinya dengan begitu kejam. Perasaan marah dan kecewa mulai menguasai hati Ayu. Ia merasa bahwa dirinya telah dibohongi dan diperalat tanpa ia ketahui. Kematian Mia, yang selama ini dianggap sebagai akibat dari penyakit fisik, ternyata merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang penuh tekanan mental dan emosional yang luar biasa. Ayu merasa bahwa ia harus segera memberitahu anak-anak tentang kenyataan ini. Namun ia juga tahu bahwa pengungkapan kebenaran ini akan mengguncang dunia mereka. Rendra, yang selama ini dianggap sebagai sosok yang berduka karena kehilangan istrinya, ternyata adalah penyebab utama dari penderitaan yang dialami oleh Mia. Ketika Ayu berpikir tentang semua yang telah terjadi, ia mulai merasa bahwa Rendra harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Ayu tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa Rendra bukan hanya telah menghancurkan kehidupan Mia, tetapi juga hidupnya sendiri dan kehidupan anak-anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian. Dalam kebingungannya, Ayu merasakan beban yang sangat berat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, segala yang ia ketahui tentang keluarga Rendra sekarang telah berubah. Kematian Mia bukanlah akibat dari penyakit fisik, melainkan akibat dari tekanan mental yang disebabkan oleh suaminya sendiri. Ayu merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia hindari. Surat-surat yang ia temukan mengungkapkan kebenaran yang mengguncang seluruh hidupnya. Kematian Mia, yang selama ini diselimuti oleh cerita sakit fisik yang tak terpecahkan, ternyata adalah hasil dari tekanan emosional yang luar biasa, perlakuan kasar dari suaminya, dan kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Ayu merasa tercabik-cabik oleh perasaan marah, kecewa, dan bingung. Selama ini, ia menganggap Rendra sebagai seorang pria yang berduka, seorang ayah yang tengah berusaha mengatasi kehilangan terbesar dalam hidupnya. Namun, kenyataannya jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Ayu tahu bahwa kebenaran ini tidak bisa disimpan lebih lama lagi. Ia merasa tertekan oleh beban yang harus dipikul. Jika ia membiarkan anak-anak tetap hidup dalam kebohongan dan tidak memberitahukan mereka apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu mereka, ia merasa seperti ikut berkomplot dalam kebohongan itu. Namun, ia juga tahu bahwa mengungkapkan kebenaran ini bisa mengguncang kehidupan mereka lebih dalam lagi, dan mungkin menghancurkan mereka. Anak-anak sudah cukup trauma dengan kehilangan ibu mereka, dan Ayu merasa bahwa mereka belum siap untuk mengetahui kenyataan pahit ini. Namun, hati Ayu mengatakan bahwa kebenaran harus terungkap. Ia harus memberitahu mereka, bukan hanya demi keadilan bagi Mia, tetapi juga demi masa depan anak-anak yang sudah mulai ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Ayu merasa bahwa ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya tanpa menghancurkan segalanya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berdiam diri lagi. Di malam yang gelap, ketika anak-anak sudah tertidur dan rumah itu sepi, Ayu akhirnya memutuskan untuk menghadapi Rendra.
Ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah, dan perasaan cemas yang terus menyelimutinya semakin menguat. Sebelum melangkah untuk berbicara dengan Rendra, Ayu memutuskan untuk menyimpan surat-surat Mia dengan hati-hati. Surat-surat itu adalah kunci untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ayu ingin memastikan bahwa Rendra tidak bisa mengubah fakta yang ada, tidak bisa mengelak dari kenyataan yang ia buat sendiri. Saat Ayu masuk ke ruang kerja Rendra, pria itu tengah duduk di meja kerjanya, terlihat sangat lelah. Rendra tampak terkejut saat Ayu memasuki ruangan, tetapi ia segera menghapuskan tatapan kagetnya dan mengganti ekspresinya dengan senyum tipis. "Ayu, ada yang bisa aku bantu?" tanya Rendra dengan suara lembut. Namun Ayu bisa merasakan ada ketegangan dalam kata-katanya. Ayu menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sebelum melangkah lebih jauh. Ia tahu ini adalah langkah yang berat, tapi ia tidak bisa mundur. "Rendra." Suara Ayu bergetar saat pertama kali menyebut namanya. "Aku tahu tentang Mia, tentang apa yang sebenarnya terjadi." Rendra langsung terdiam. Wajahnya seketika berubah, dan Ayu bisa melihat bahwa ia terkejut. Namun ada juga kesan bahwa Rendra sudah tahu ini akan datang. Ayu melanjutkan, "Aku membaca surat-surat Mia. Aku tahu tentang perlakuanmu terhadapnya, bagaimana kau membuatnya menderita. Aku tahu kamu yang bertanggung jawab atas kematiannya. Bukan sakitnya, tetapi tekanan emosional yang kau berikan padanya yang akhirnya membuatnya lelah dan terpuruk." Rendra duduk diam, wajahnya kini tampak sangat serius. Untuk beberapa saat, suasana di ruangan itu hening, seakan-akan waktu terhenti. Ayu bisa merasakan ketegangan yang sangat kuat di antara mereka. Ia tidak tahu bagaimana Rendra akan merespon, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang harus dihadapi. Ia harus memberitahu Rendra bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, dan ia tidak bisa lagi mendukung kebohongan yang selama ini berlangsung. "Ayu, aku?" Suara Rendra terputus, seolah-olah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan Ayu. "Aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang telah aku lakukan, dan aku tahu aku telah merusak semuanya. Mia, dia adalah segalanya bagiku. Aku sangat mencintainya. Tapi aku terlalu egois untuk melihat apa yang aku lakukan padanya. Aku merasa sangat menyesal, Ayu. Tapi apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Aku tak bisa mengubahnya." Ayu merasakan campuran perasaan marah dan kasihan yang membelit dirinya. Ia tahu bahwa Rendra merasa hancur dengan pengakuannya, tetapi itu tidak cukup untuk menebus apa yang telah ia lakukan pada Mia. "Kau menghancurkan hidupnya, Rendra. Mia bukan hanya menderita fisik, tetapi mentalnya juga hancur. Kau membuatnya merasa terpinggirkan, tak berarti. Dan sekarang, kau menghancurkan hidup anak-anakmu dengan cara yang sama." Rendra terdiam lama, suaranya hampir tak terdengar ketika ia berkata, "Aku tahu aku pantas dihukum. Aku tak bisa memperbaiki semuanya. Tapi Ayu, aku hanya ingin membuat semuanya baik-baik saja. Untuk anak-anak. Mereka membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu." Ayu merasa sangat bingung dan terluka. Ia ingin berkata lebih banyak, tetapi kata-kata terasa begitu sulit untuk diucapkan. Anak-anak membutuhkan kebenaran, Rendra. Mereka pantas tahu siapa ibunya sebenarnya dan bagaimana ibunya mati. Mereka berhak untuk memahami kenyataan, meskipun itu sangat sulit untuk mereka terima. Rendra menatap Ayu dengan tatapan kosong. "Aku tahu, Ayu. Aku tahu itu lebih dari siapapun. Aku tidak ingin mereka membenci aku." Ayu menghela napas panjang, menyadari bahwa Rendra tidak bisa melarikan diri dari kebenaran. "Kau harus menghadapinya. Rendra, kau harus bertanggung jawab. Bukan hanya untuk Mia, tetapi juga untuk anak-anak. Mereka berhak tahu siapa ayah mereka yang sebenarnya." Setelah percakapan itu, Ayu merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Meskipun ia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan kebenaran, ia juga tahu bahwa hidup mereka semua akan berubah setelah ini. Ayu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah langkah pertama untuk memperbaiki segalanya. Rendra, yang telah berusaha menyembunyikan kebohongannya selama bertahun-tahun, kini dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya,
Meskipun itu akan mengubah segalanya untuk dirinya dan anak-anaknya. Dan Ayu, yang kini menjadi bagian penting dalam hidup anak-anak tersebut, tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melangkah maju, menghadapi masa depan dengan keberanian, meskipun perjalanan itu penuh dengan ketidakpastian. Setelah percakapan dengan Rendra, suasana di rumah itu terasa tegang. Meskipun anak-anak masih kecil, mereka mulai merasakan ketegangan yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi perasaan tidak nyaman dan perubahan yang tiba-tiba terasa di udara. Ayu bisa melihat betapa anak-anak itu, meskipun ceria dan penuh semangat, mulai mengalami kebingungan yang mendalam. Mereka merasa kehilangan arah. Tanpa disadari, Ayu sudah menjadi sosok pengganti ibu bagi mereka, dan sekarang ia merasa seakan-akan harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, Ayu menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Anak-anak membutuhkan jawaban. Mereka berhak mengetahui kebenaran tentang ibu mereka dan tentang ayah mereka. Meskipun kenyataan itu bisa menyakitkan, Ayu tahu bahwa mengungkapkan semuanya adalah langkah pertama untuk memulai pemulihan dan pembelajaran yang lebih baik. Namun, berbicara dengan anak-anak tidak semudah yang dibayangkan. Mereka masih kecil dan sangat rentan. Menghadapi mereka dengan kebenaran yang begitu rumit dan penuh dengan luka adalah tantangan yang besar bagi Ayu. Ia merasa sangat berat hati. Namun ia tahu bahwa ia harus menjadi kekuatan yang mereka butuhkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ayu memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak di ruang keluarga, tempat yang selama ini menjadi saksi kebersamaan mereka. Mereka duduk dengan cemas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Ayu. Anak-anak itu, meskipun tampak ceria dan aktif, sekarang menatap Ayu dengan tatapan penuh keingintahuan dan kecemasan. Ayu tahu ini adalah momen penting. Momen yang akan menentukan masa depan mereka. Ada sesuatu yang perlu kalian tahu, anak-anak, kata Ayu dengan suara lembut, mencoba untuk tidak terlihat terlalu cemas. Ibu kalian, Mia, sangat mencintai kalian. Tapi kadang-kadang, ada hal-hal dalam hidup yang membuat orang merasa sangat tertekan, bahkan merasa seperti mereka tidak bisa bertahan lagi. Anak-anak mendengarkan dengan seksama, tetapi mereka tampak bingung, belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksudkan oleh Ayu. Ayu melanjutkan, ibu kalian tidak meninggal karena sakit biasa. Mia, ibumu, merasa sangat kesepian dan tertekan karena beberapa hal. Terkadang, ada orang yang tidak tahu bagaimana cara menunjukkan kasih sayang mereka dengan cara yang baik, dan itu membuat orang lain terluka. Ayu berhenti sejenak, mengamati reaksi mereka. Mereka tampak bingung, mencoba mencerna kata-katanya. Rendra, yang sebelumnya menghindari perbincangan ini, kini masuk ke ruangan. Dia melihat anak-anak yang duduk dengan tatapan bingung, dan Ayu yang tampak sangat hati-hati berbicara kepada mereka. Meskipun perasaan kesal dan malu masih membayang, Rendra tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertanggung jawab, untuk menghadapi anak-anaknya dan mengungkapkan apa yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Rendra mengangguk, memandang Ayu dengan tatapan penuh penyesalan, kemudian berbicara kepada anak-anak. Anak-anak, apa yang Ayu katakan adalah benar. Ibu kalian, Mia, adalah orang yang sangat kuat dan penuh kasih sayang. Namun, ada banyak hal yang terjadi di dalam keluarga kita yang mungkin kalian tidak tahu. Aku sangat menyesal. Aku harusnya lebih peduli pada ibu kalian dan pada kalian. Aku membuat banyak kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Aku menghancurkan hidupnya. Dan aku menghancurkan hidup kita semua. Anak-anak terdiam, beberapa dari mereka mulai meneteskan air mata. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang dibicarakan, tetapi mereka merasakan ketulusan dalam kata-kata ayah mereka. Rendra, dengan penuh penyesalan, melanjutkan, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku berjanji untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik mulai sekarang. Aku ingin kita semua, kalian, bisa hidup dengan lebih baik, dengan lebih bahagia. Aku ingin kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan penuh kasih sayang dan kepercayaan. Ayu merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi juga melihat secercah harapan dalam mata Rendra. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memperbaiki semuanya. Meskipun kata-kata itu tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang, pengakuan Rendra adalah langkah pertama menuju pemulihan. Anak-anak, meskipun bingung, mulai merasakan kehangatan dari kata-kata ayah mereka.
Meskipun mereka belum sepenuhnya memahami segalanya, mereka merasakan bahwa ayah mereka benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki keadaan. Ayu, meskipun hatinya masih berat dengan kenyataan yang baru saja terungkap, merasa bahwa mereka semua sedang menuju arah yang lebih baik. Setelah percakapan itu, Ayu merasa bahwa meskipun jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, ada harapan bagi mereka semua. Rendra bertekad untuk memperbaiki dirinya dan membangun kembali hubungan dengan anak-anaknya. Ayu, di sisi lain, merasa bahwa meskipun peran yang ia mainkan begitu besar, ia juga harus menjaga jarak dan memastikan bahwa dirinya tidak terjebak dalam ketergantungan emosional. Ia harus melindungi dirinya sendiri, meskipun ia sangat mencintai anak-anak Rendra. Beberapa bulan berlalu, dan Ayu mulai melihat perubahan dalam diri Rendra dan anak-anak. Rendra semakin berusaha keras untuk menjadi ayah yang lebih baik. Ia mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap anak-anak, dan mereka pun perlahan-lahan mulai membuka diri kepadanya. Ayu, meskipun tidak lagi tinggal di rumah itu, tetap menjaga hubungan baik dengan anak-anak, mengajarkan mereka tentang pentingnya pengampunan dan memahami bahwa kasih sayang harus diberikan dengan tulus dan tanpa syarat. Ayu juga menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meskipun ia kembali ke kehidupan sederhana di desanya, ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah memberikan pengampunan kepada Rendra, dan lebih dari itu, ia telah membantu anak-anak memahami nilai dari pengampunan dan perubahan. Ayu merasa bahwa ia tidak lagi terperangkap dalam masa lalu, dan ia bisa melangkah ke depan dengan lebih tenang. Beberapa tahun telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang hidup Ayu dan keluarga Rendra. Kehidupan yang penuh dengan ketegangan, kebohongan, dan rahasia kini telah berubah. Meskipun perubahan itu datang dengan cara yang tidak mudah. Ayu, yang dulunya datang dengan harapan untuk membantu keluarga yang sedang berduka, kini telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, meskipun jalan yang dilaluinya penuh dengan tantangan. Di desa kecil tempat Ayu kembali tinggal, kehidupan telah berjalan dengan tenang. Ia melanjutkan rutinitas sehari-hari yang sederhana namun penuh makna. Pagi-pagi, ia masih bangun untuk merawat adik-adiknya, membantu ibu dan bekerja di ladang. Namun, meskipun hidupnya tidak berubah banyak dalam hal materi, Ayu merasakan kedamaian yang lebih dalam di hatinya. Ia telah meninggalkan masa lalu yang penuh dengan rasa sakit, dan kini ia menjalani kehidupan yang lebih jujur dan penuh dengan rasa syukur. Kebenaran yang terungkap tentang Mia dan keluarga Rendra telah memberinya banyak pelajaran tentang pengampunan, keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan pentingnya menjaga integritas diri. Di sisi lain, keluarga Rendra juga mengalami perubahan yang signifikan. Rumah yang dulunya terasa penuh dengan ketegangan dan kesedihan kini menjadi tempat yang lebih hangat, meskipun masih ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui mereka. Rendra, meskipun awalnya terperangkap dalam rasa penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam, akhirnya berhasil mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia mulai membuka diri, tidak hanya kepada anak-anaknya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Perjalanan menuju pemulihan tidak mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, Rendra belajar untuk lebih menghargai keluarganya dan menjalani hidup dengan lebih tulus. Anak-anak Rendra, yang selama ini hidup dalam ketidakpastian dan kebingungan, juga mulai menemukan kedamaian. Mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Kehilangan ibu mereka tidak bisa digantikan, tetapi melalui pengertian dan kasih sayang yang mereka terima dari Ayu dan ayah mereka mulai memahami arti dari pengampunan. Meskipun mereka masih merindukan Mia, mereka belajar untuk memaafkan kesalahan ayah mereka dan menerima kenyataan bahwa keluarga mereka telah berubah. Suatu hari, beberapa tahun setelah kebenaran terungkap, Rendra datang ke desa Ayu dengan anak-anaknya. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengenang semua yang telah terjadi dan melihat betapa jauh mereka telah melangkah. Rendra, yang kini lebih bijaksana, duduk bersama Ayu di halaman rumahnya yang sederhana, berbicara tentang masa depan. "Ayu," katanya dengan suara penuh rasa syukur, "aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengucapkan terima kasih atas segala yang kau lakukan untuk kami. Tanpamu, aku tidak akan pernah tahu betapa banyaknya kesalahan yang telah aku buat. Aku tidak akan pernah tahu betapa pentingnya kasih sayang yang tulus." Ayu tersenyum, meskipun ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku, Rendra," jawabnya dengan lembut. "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan kita, dan aku percaya kalian akan lebih baik ke depannya. Kalian sudah belajar banyak tentang pengampunan,
Dan itu adalah hal yang paling penting. Anak-anak Rendra yang kini lebih dewasa, duduk di sekitar mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka melihat Ayu bukan hanya sebagai seseorang yang pernah merawat mereka, tetapi sebagai sosok yang mengajarkan mereka tentang hidup, tentang bagaimana mencintai dengan tulus dan bagaimana memaafkan. Mereka tahu bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan luka, mereka memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Ayu merasakan kedamaian yang mendalam ketika ia melihat anak-anak Rendra, yang dulu penuh dengan kebingungan dan kesedihan, kini tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Meskipun ia tidak lagi menjadi bagian dari rumah tangga mereka, Ayu tahu bahwa ia telah memainkan peran penting dalam membantu mereka melewati masa-masa sulit. Ayu melihat mereka sebagai bagian dari dirinya sendiri, meskipun ia tidak lagi tinggal bersama mereka. Hubungan mereka tidak terikat oleh darah, tetapi oleh kasih sayang dan pengertian yang tulus. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama di desa, Rendra dan anak-anaknya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Sebelum mereka pergi, Rendra menyempatkan diri untuk berbicara dengan Ayu lagi. "Kami akan selalu berterima kasih padamu, Ayu," katanya. "Kami tidak akan pernah melupakanmu." Ayu hanya tersenyum dan membalas dengan lembut, "Tidak perlu terima kasih, Rendra. Semua yang kita lakukan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku akan selalu mendukung kalian, meskipun kita tidak lagi berada di jalan yang sama." Setelah mereka pergi, Ayu kembali ke rutinitasnya di desa, tetapi hatinya terasa ringan. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya sederhana, ia telah memberikan sesuatu yang lebih besar: pengampunan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Ia telah membantu sebuah keluarga untuk sembuh dan bertumbuh, dan itu memberinya kedamaian yang sejati. Kehidupan Ayu kembali berjalan dengan tenang, namun ia merasa lebih kuat dan lebih damai dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun tantangan akan terus datang, ia kini memiliki keyakinan bahwa kebenaran dan pengampunan akan selalu membuka jalan menuju kedamaian sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.